Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang teorema Vieta. Sebenarnya sebelum dibahas materi tentang teorema Vieta, kalian itu dikenalkan dengan akar-akar rasional dari persamaan polinomial. Jadi seperti ini, saya akan bahas secara singkat saja. Jadi misalkan diketahui persamaan polinomial x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 6x ditambah 8 sama dengan 0. Kalian diminta menentukan akar-akar dari persamaan ini. Nah, untuk fungsi ini, polinomial ini ya, sudah kita bahas di materi teorema faktor. Silakan dibuka video tentang teorema faktor. Jadi diperoleh nanti faktornya adalah x dikurang 1 dikali x tambah 2 dikali x dikurang 4. Karena diminta menentukan akar-akar dari persamaan polinomial, maka faktor ini kita buat menjadi sama dengan 0. Ya, sehingga akar-akarnya yang pertama x dikurang 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 1. Atau yang kedua, x tambah 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan negatif 2. Atau yang ketiga, x dikurang 4 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 4. Jadi kesimpulannya akar-akarnya 1, negatif 2, dan 4. Jadi saya hanya membahas sepintas saja karena fokus kita bukan di materi akar-akar rasional dari persamaan polinomial. Adapun cara menentukannya, maka sangat erat kaitannya dengan teorema faktor. Jadi silakan dibuka kembali materi tentang teorema faktor. Jadi kita akan membahas tentang teorema Vieta. Di beberapa buku, teorema Vieta dituliskan dengan persamaan AN X pangkat N ditambah AN dikurang 1 X pangkat N kurang 1 dan seterusnya. Sehingga dibuatlah nanti bentuk umumnya. Jadi di sini kita langsung membahas intinya saja. Yang pertama, polinomial berderajat 2. Berarti AX kuadrat BX ditambah C sama dengan 0 ya. Kita buat menjadi persamaan karena kita akan menentukan akar-akarnya. Nah, jadi polinomial berderajat 2 bisa kan misalkan ke dalam bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kalau dia berderajat 3 berarti AX pangkat 3, BX pangkat 2 ditambah CX ditambah D dan seterusnya ya. Jadi tidak hanya dalam bentuk ANX pangkat N, itu bentuk umumnya. Ya, di sini kita memisahkan agar lebih mudah untuk dipahami. Nah, karena persamaan kuadrat, maka akar-akarnya ya, karena berderajat 2 atau pangkat 2, maka akar-akarnya pasti ada 2. Jangan sampai lupa ya. Berarti akar-akarnya kita misalkan dengan X1 dan X2. Nah, ingat, materi ini sebenarnya sudah dibahas di kelas 10 matematika wajib. Jadi sebenarnya materi tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat itu asalnya dari teorema Vieta. Ya. Di sini hanya akan saya ulang sedikit saja, tidak secara menyeluruh ya. Jadi kita bahas sekilas saja. Jadi yang pertama, ketika menentukan jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat, masih ingat? Jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat. Negatif B per A. Kemudian yang kedua, hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Hasil kali kedua akarnya. Apa? C dibagi A. Nah, jadi silahkan dibuka kembali bukunya terkait jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat ini dasarnya dari teorema Vieta. Nah, kita akan bahas langsung ke polinomial berderajat 3. Dalam bentuk AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D sama dengan 0. Karena pangkat 3, maka dia memiliki 3 akar-akar rasional. Kita misalkan dengan X1, X2, dan X3. Nah, berarti yang pertama, kita menentukan jumlah dari semua akar-akarnya. Karena jumlah dari semua akarnya selalu dimulai dari negatif B per A. Ingat, A di sini akan selalu menjadi pembagi ya. A tidak pernah di atas atau sebagai pembilang ya, dia akan selalu sebagai penyebut atau pembagi. Maka dimulai dari negatif B per A. Yang kedua, hasil kali dari dua akarnya. Kita jumlahkan semua kemungkinannya. Berarti, atau kombinasi jumlah dari kombinasi kedua akar. Berarti yang pertama X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X2 dikali X3 sama dengan negatif atau positif. Ingat ya, selalu bergantian tanda. Setelah negatif dia positif. Karena B, maka di sini C. Yang terakhir, karena akarnya dari 3, berarti jumlah dari ketiga akar. X1 tambah X2 ditambah X3. Negatif, positif, pasti negatif. Berarti negatif setelah C, maka D. Negatif D per A. Nah, kita munculkan lagi persamaan kuadrat tadi. Kita akan membahas sekali lagi bagaimana cara menentukannya.
Yang jelas yang pertama ya, perhatikan yang pertama kita menentukan jumlah dari satu akar. Ya, berapapun banyak akarnya nanti, kita menentukan yang pertama jumlah dari satu akar. Ketika yang ditentukan adalah jumlah dari satu akar, maka dia selalu dimulai dengan B. Jumlah dari dua akar, C. Jumlah tiga akar, D. Jumlah empat akar nantinya ya, karena dia kita anggap berderajat N. Ya, jumlah dari empat akar, E. Jumlah dari lima akar, F. 6 akar, G. Dan seterusnya ya, sampai N. Yang jelas ya seperti itu. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, setelah kita menentukan jumlah dari berapa banyak akarnya ya. Kalau satu kan B, kalau dua C, kalau tiga D. Yang kedua, ketika yang dijumlahkan satu akar ya, yang dijumlahkan satu akar masing-masing satu akar, maka dia pasti negatif. Perhatikan, yang dijumlahkan ganjil masing-masing satu akar. Ganjil ya, negatif. Yang dijumlahkan masing-masing dua akar ya, masing-masing dua akar, genap ya. Dua akar kan genap kan? Maka dia positif. Yang dijumlahkan tiga akar ganjil, maka dia negatif. Ingat, kalau dia ganjil negatif, genap dia positif ya. Itu kata kuncinya. Ada dua kata kunci yang harus kalian ingat. Ya, silakan diulang lagi videonya kalau kalian belum paham. Nah, ingat selalu dimulai dari B, satu akar B, dua akar C, tiga akar D, dan seterusnya. Karena satu, ya masing-masing satu akar negatif, dua akar positif, tiga akar negatif. Dan ini harus kalian ingat ya, ini materi sebenarnya materi kombinasi. Ya, kita akan bahas yang berderajat 4 lagi. Polinomial berderajat 4 berarti AX pangkat 4, BX pangkat 3, CX pangkat 2, DX ditambah E sama dengan 0. Karena pangkat 4 maka ada 4 akar-akar rasional ya. Berarti X1, X2, X3 dan X4. Berarti yang pertama kita mencari jumlah dari masing-masing satu akarnya. Berarti X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Karena satu akar ya, masing-masing satu akar maka negatif ya. Karena satu B. Jangan lupa ya, berarti negatif B per A. Yang kedua, kita mencari jumlah dari hasil kali dua akar. X1 dikali X2, tambah X1 dikali X3, ditambah X1 dikali X4, ditambah X2 dikali X3, ditambah X3 dikali X2 dikali X4, ya, ditambah X3 dikali X4. Jadi kita menuliskan semua kemungkinan yang muncul dari penjumlahan dua akarnya ya. Ini materi kombinasi sebenarnya. Jadi di sini hanya dibahas sekilas saja. Ya, penerapan materi kombinasi. Nanti di kelas 12 akan kalian pahami lebih lanjut. Ya, karena akarnya ada dua ya. Akarnya dua berarti kalau akarnya dua dia genap kan? Maka dia positif. Setelah B, C. Maka C per A. Lanjut, hasil kali 3 akar ya, karena akarnya 4. Berarti X1 dikali X2 dikali X3 ditambah X1 dikali X2 dikali X4 ditambah X1 dikali X3 dikali X4 ditambah X2 dikali X3 dikali X4. Ya, selesai. Berarti ini semua kemungkinan atau kombinasi 3 dari 4 unsur ya. Nah, di sini ganjil, maka dia pasti negatif. Ya. Ingat 1B, 2C, 3D, berarti D per A. Yang terakhir jumlah hasil kali dari 4 akar ya. Hasil kali dari 4 akar, karena akarnya hanya 4, berarti X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4. Berarti sama dengan genap, berarti positif. Setelah D, E. Ya. Ini merupakan konsep dari teorema Vieta. Jadi dia sampai berderajat N ya. Biasa soal hanya sampai di berderajat 4 ya. Jadi silakan dipahami. Ya, ingat tadi diulang lagi videonya. Kalau kalian lupa, kalau dia ganjil 1 pasti dimulai dari B, kemudian C 2, 3D, 4E, 5F dan seterusnya. Lihat lagi kalau dia ganjil negatif, genap positif, ganjil lagi negatif, genap positif ya. Kita bahas beberapa contoh soalnya. Diketahui PQR merupakan akar-akar persamaan X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat ditambah 5X ditambah 2 sama dengan 0. Jadi tadi kalau akar-akarnya kan X1, X2, dan X3. Nah, sekarang kita buat dalam bentuk PQR. Sama saja ya, akar-akarnya PQR. Tentukan nilai darinya. Ada 5 soal. P ditambah Q ditambah R. Yang kedua PQ tambah PR tambah QR. Dan seterusnya. Jadi ada 5 soal. Kita akan bahas yang pertama dulu. Berarti P tambah Q tambah R. Jumlah dari satu akar. Dimulai dari B. Jangan sampai lupa ya. A-nya 1. Ini kan 1 kan A-nya. B-nya
negatif 4, C-nya 5, dan D-nya 2 ya. Jangan sampai lupa ditulis kalau kalian bingung. Tulis sendiri ya kalau bingung. Karena di sini satu akar maka pasti dimulai dari B. Ya. Ganjil maka negatif B per A. Nah, B-nya berapa? Negatif 4. Berarti negatif 4 per A-nya 1. Berarti negatif 4 per 1. Negatif di sini sebagai ini. Kemudian ini negatif 4 adalah nilai B-nya. Kemudian 1. Negatif positif. Berarti 4 dibagi 1. 4. Ya, jadi kalau dicari menggunakan teorema faktor, ya repot ya. Jadi kita langsung menggunakan teorema Vieta. Jumlah dari semua akarnya adalah 4. Kemudian soal nomor 2. PQ tambah PR ditambah QR, jumlah dari hasil kali kedua akar. Dimulai dari B, maka di sini pasti C. Ya kan? Satu akar, dua akar. Genap, maka C per A. Berapa nilai C? 5. Berapa nilai A? 1. Berarti 5 per 1. 5 dibagi 1, 5. Mudah bukan? Soal nomor 3. PQR, hasil kali ketiga akar. Setelah C, maka dia D. PQR, 3 akar, berarti ganjil kan, berarti negatif. Negatif D per A. D-nya berapa? Negatif D per A, D-nya 2, A-nya 1, berarti negatif 2 dibagi 1. Sama dengan negatif 2. Lanjut, soal nomor 4. Ya, ini agak sedikit berbeda. Karena seper P tambah seper Q tambah seper R. Ya, biasa kalian hanya menjumlahkan pecahan yang berbeda penyebut hanya 2. Ya, gampang. Kalian misalkan ya biasa kalian menggunakan istilah kali silang ya, terserah kalian lah. Yang jelas ya kalau kalian kali silang berarti kalikan berarti Q kalikan P, Q tambah P dibagi P dikali Q kan. Nah, kalau 3 sekaligus bagaimana ya? Saya rasa kalian sudah pernah belajar baik di SMP ataupun bahkan di pelajaran-pelajaran sebelum-sebelumnya matematika wajib atau matematika peminatan. Ya, saya yakin sudah pernah dibahas ya tentang penjumlahan 3 bentuk pecahan yang berbeda penyebut sekaligus ya. Di sini saya akan membahas sekilas saja. Pertama, untuk yang pertama bagian yang sini ya, nanti akan ada 3 bagian. PQR kalikan semua penyebutnya. Nah, bagian pertama ini diabaikan. Bagian ini diabaikan karena bagian pertama tinggal Q sama R. Berarti Q sama R simpan di atas. Sama PQR bagian tengah kita abaikan. Ini kita abaikan. Tinggal P dengan R. Bukan P dengan R. Kemudian PQR lagi. Karena bagian yang ketiga ini kita abaikan. Jadi tidak ini. Tinggal P dengan Q. Ya seperti itu penjumlahannya. Gampang kan? Kemudian karena penyebutnya sama maka kita jumlahkan ya. Bisa kita jumlahkan. Nah yang PQ karena P kita simpan di depan. Kemudian juga P simpan di tengah-tengah. Kemudian QR. Ini gampang ya seperti biasa kan. Jadi saya pikir tidak ada masalah di sini. Ya, kalau bingung pahami lagi ya. Apalagi penjumlahan 3 sekaligus ya, 3 pecahan sekaligus. Terakhir, kan nilai PQ tambah PR tambah QR sudah diketahui 5. Iya kan? PQR negatif 2 berarti 5 dibagi negatif 2. Negatif 5 per 2. Selesai. Mudah bukan? Nah, soal yang terakhir ini agak sedikit repot ya. Kenapa? Kalian harus melakukan manipulasi aljabar. Ya, tidak mungkin. Nah, ini dikerjakan langsung, tidak bisa ya. Berarti yang pertama, PQR, akar-akarnya kita jumlahkan, tapi kita kuadratkan. Mengapa? Karena kita akan mencari nilai P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat. Ya, jadi kita lakukan manipulasi aljabar. Agak repot memang. Ya, tidak mengapa. Sedikit lama kita bahas ini ya. Berarti sama dengan, karena kuadrat kan sama kan? PQR dikali PQR. Karena ini kan kuadrat kan? Berarti kita lakukan sifat distributif. Ya, kali sana, kali sana, kali sana. Nah, kalian biasa kali pelangi kan? P dikali P, P kuadrat. Iya kan? P dikali Q, PQ. P dikali R, PR. Q dikali P, PQ. P terlebih dahulu ya, sesuai dengan urutan abjad. Q dikali Q, Q kuadrat. Q dikali R, QR. R dikali P, PR. R dikali Q, QR ya, abjad. R dikali R, R kuadrat. Jadi ini semua hasilnya. Agak banyak kan? Ya tidak mengapa. Sama dengan yang kuadrat, kita dekatkan yang kuadrat. Gunakan sifat komutatif, distributif, komutatif, asosiatif secara berulang.
Ya, biasa orang bilangnya berulang ya, karena kalau dituliskan langkah-langkahnya satu-satu mungkin panjang. Jadi kita lakukan berulang. Simple. P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat, dekatkan. PQ sama PQ, mana PQ? Nah, dekatkan. PR sama PR, dekatkan. QR, mana QR? Nah, QR dengan QR, dekatkan. Nah, yang bisa dijumlahkan, jumlahkan. PQ tambah PQ, 2 PQ kan. PR tambah PR, 2 PR. QR tambah QR, 2 QR. Nah, ini kan bisa kita keluarkan duanya atau masing-masing kita bagi dua. Ya, distributif. Bukan dibagi dua tiba-tiba duanya hilang ya, tidak boleh ya. Itu namanya bukan manipulasi, tapi membagi, menghilangkan, tidak boleh. Kita mengikuti sesuai dengan ini ya, yang diketahui. Jadi kita bagi dua distributif, duanya dikeluarkan sehingga menjadi ya ini dibagi dua tinggal PQ, dibagi dua tinggal PR, dibagi dua tinggal QR. Kasih kurung, duanya dikeluarkan. Sifat distributif, jangan sampai lupa ya. Bukan dibagi dua, tapi duanya dikeluarkan, diberikan kurung. Kalau dikalikan ya balik lagi ke atas kan, kalikan yang sana, balik ke atas, balikan lagi, kembali ke persamaan awal. Jadi ingat sekali lagi, sifat distributif, bukan dibagi dua. Kita tidak boleh mengubah nilai, ya nilai tidak boleh berubah, tapi boleh dilakukan manipulasi aljabar menggunakan sifat-sifat yang diketahui. Jangan sampai lupa poin penting. Nah, PQR didapat kan sesuai dengan soal. Berarti ini bisa kita buat P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat sama dengan. Nah, biasa kalian bilang pindah ruas ya, nggak apalah ya. Ya, kalau saya bilang sama-sama dikurang 2, ya sama-sama dikurang ini. Jadi ruas kiri dikurang dengan ini semua, ruas kanan sebelah sini juga dikurang ini semua. Hasilnya pasti 0 kan? Tinggal ruas kiri yang negatif 2PQ tambah PR tambah QR. Sehingga P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat sama dengan ini semua. Nah, dikurang ini semua. Seperti itu ya. Kemudian, nah ini nilai-nilainya. Tinggal kita masukkan nilainya. Berarti gampang kan? P tambah Q tambah R. Nilainya 4. Berarti 4 kuadrat dikurang 2 dikali nilai PQ tambah PR tambah QR. 5. Berarti 2 dikali 5. Kita hilangkan set. Nah, 4 kuadrat 16. 2 dikali 5 10. 16 dikurang 10 6. Selesai ya. Silahkan dipahami. Memang agak sedikit ribet ya. Karena kita melakukan manipulasi aljabar ya. Silahkan diulang-ulang videonya sampai kalian benar-benar paham. Atau kalian buka materi contoh soal lain di buku kalian. Sangat banyak sekali soal-soal mengenai teorema Vieta ya. Cukup sekian video ini, semoga bermanfaat.